Jadi mau hari ini aku mau ngajak Katika janjian sama temenku. Suaranya kayak aku Kak, serak-serak bagus. basah. Nasibnya Beda, tapi kenalan dulu aja dia penyanyi kita. kan ya? Penyanyi. Oke. Nusaka. Restoran favorit aku nih Opal Gang. Yang enak apa di sini Sop Kak? buntut goreng, tapi karena ini udah sore, ada wedangan sore nih. Yuk, Oh, Jok, wedangannya kita ya, masuk. yuk. Wah, udah datang maaf ya. Kita aduh. telat. Selamat sore. Saya udah makan duluan loh tadi. Udah makan duluan sekarang. Udah duluan. Saya cuman ini nih. Itu ya, Sekarang tips dikasih ya, saya ini. ya. Saya suka deh kalau Aduh. bintang tamunya inisiatif kayak gini. Ini loh kayak aku kenal tadi, ini temanku yang aku janjian sore ini Kak. Iya, aku tahu dong. Soalnya kan Cakra. sama. Suaranya Saya gitu sama, beda nasib. Satu dokter juga. Kalau THT-nya serat sama ya? gitu kan. Kalau lagi cek suara sama. Sama. Apa kabar Cakra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah mau hadir di sini. Opal Gangs, kita kedatangan Cakra kan. Terima kasih juga saya udah diajak ke sini, diajak ngobrol-ngobrol. Biasanya saya kalau jam segini tuh ngobrolnya sama kucing, sama anjing gitu kan di rumah. Oh gitu banyak. Banyak. peliharaannya. Banyak Jadi ya. kalau nggak nyanyi biasanya di rumah, kalau nggak ini yang ngurus-ngurus itu kucing sama anjing. Ngomong-ngomong soal binatang nih ya. Ya. Jadi keinget deh waktu di EGT. Nah ini salah satu yang bikin aku kaget juga. Ternyata Cakrakan itu memang pecinta binatang. Waktu itu ditanyain sama salah satu jurinya. Kalau kamu menang, hadiahnya mau kamu pakai buat Pakai apa? Ya, Ternyata dia pilih untuk bikin animal shelter. betul. Ah, Secinta itu ya secinta sama itu. animal. Sangat karena dan saya ngelihat maksudnya di Indonesia ini orang kayak maksudnya kalau mencintai hewan tuh selalu nggak semuanya tapi ya. Iya. Karena saya juga tahu selalu ngobrol cuman kayak depends on breed, terus depends on spesifik gitu kan. Iya, iya, Menurut iya. saya kalau menyayangi hewan atau binatang banyak sekali yang butuh rumah dan Iya. menurut saya kalau sayang tuh Semuanya gitu ya, semuanya tanpa pilih gitu kan. kasih Dan gitu. saya kenapa ingin kalau ada rezeki pengen bikin seperti itu kayak ingin menampung tuh semua yang nggak ada rumahnya. Nanti saya sehatkan, yang mungkin di luar sana ada yang benar-benar suka silahkan. Jadi bisa diambil dan dirawat sama Betul. orang yang mau gitu ya. Luar biasa. Karena kalau bagi saya sendiri sih kayak hewan tuh kayak bisa rilis stres juga. Oh ya, terapeutik ya. Betul. Kayak kan kadang katanya ikan kalau ngeliat Yang dia sebagai suka ikannya. Tuh, jadi kalau saya tuh kayak kucing, anjing, sapi, kambing, kelinci itu ada komplit. Itu di Pangandaran Di Pangandaran kan? kalau di Seru sana. banget. Seru banget ngomong-ngomong Pangandaran. Ceritain dong Masa masa kecilnya kecil ya, Kak, kamu nih kita yang penasaran. teman-teman banyak mungkin nggak tahu. Kalau masa Kayak apa sih? kecil pasti sama. Kalau nyanyi sih dulu udah nyanyi juga. Berarti dari kecil udah nyanyi dong. Udah nyanyi, cuman waktu itu nyanyi awalnya nyanyi lagu dangdut. Oh. Nyanyi lagu dangdut, terus belajar dari teteh-teteh penyanyi dangdut dari sana, terus belajar juga nyanyi di wayang golek, Sunda, pokoknya semuanya saya coba tuh. Oh. Dari beberapa genre musik itu, Hmm. mana yang paling menantang, yang paling susah? Yang paling Dangdut kah atau blues kah? Waktu di EGT kamu nyanyi lagu Ya. soul banget ya? Tapi kalau dibilang susah, secara pembawaan saya akuin dangdut tuh susah. Oh iya. Setuju sih cengkok-cengkoknya. Dangdut tuh susah karena memang yang saya pelajari di mix. Kadang ornamen dangdut dikit saya masukin ke pop, dari blues juga saya, pokoknya campur-campur lah. Campur-campur, ya. Tapi kalau menurut saya dalam pembawaan, dalam segi nyanyi, dangdut tuh luar biasa susah. Oh oke. Tapi paling suka? Kalau sekarang saya lagi dengerin banyak lagu-lagu gospel. Oh. Sekarang lagi dengerin lagu-lagu gospel. Dan itu juga saya belajar dari semua dari cara bawain lagu, terus banyaklah hal yang saya bisa pelajari. Itu yang sekarang saya dengerin sering
lagu-lagu gospel. Oh jadi kayaknya tuh berubah-ubah ya. Kadang suka dengerin ini. Kan gimana moodnya kalau Tergantung sekarang mood gitu ya. lu lagi mental lagi hancur nih, asik. Butuh penguatan, motivasi. Penguatan. Kadang itu, terus kalau blues oke lah. Saya juga suka, cuman kalau sekarang lebih sering dengerin lagu-lagu gospel. Kalau penyanyi itu boleh gak sih kayak makan gorengan gitu, boleh? Wah surga ini mah. Kalau saya sih alhamdulillah. Gak ada pantangan gitu ya? Nggak ada. Kan dulu maksudnya di Pangandaran kalau kita ribet makanan cuman ya kayak gini-gini gitu kan. Makanan kampung gitu Makanan ya. kampung. Dan alhamdulillah sekarang nggak terlalu berpengaruh. Kalau saya sih yang paling pengaruh tuh kalau ke nyanyi itu kurang tidur. Oh, malah makin serak lagi. Ya capek aja jadinya. Kalau ini mah aduh hajar. Kalau Ini aku sih- suaranya juga serak, lebih serak lagi kalau kurang uang. Kayaknya kayaknya semuanya juga kalau kurang jadi kurang uang jadi hilang suaranya jalan. Serak dan seret ya. Serak dan serak, betul. Tapi ya pengen tahu sih pengalaman kalian sebagai pemilik warna suara yang khas serak-serak basah ini. Sering nggak? Kok jadi aku pula yang tanya ini bintang utamanya. Iya kalau di Uni ya, di Betul. dunia modeling di Putri Indonesia tuh sering banget ditanyain, Artika gitu, Wulandari itu emang dia kurang tidur ya? Kayak capek dia kayaknya, suaranya abis tuh gitu. Padahal suara aslinya dia begini gitu. Kalau Cakra dulunya nggak begini? Dulunya nggak kayak gini. Cuman ada yang pas saya kuliah, saya sempat nanya juga ke dosen gitu kan. Terus sempat juga ke dokter THT waktu itu. Serius tanya gitu, dokter apa yang terjadi? Saya sempat di endoskopi, takutnya karena waktu itu ibu takutnya ada robek segala Pita macam, suaranya kan kita ya. nggak tahu. Terus sempat dicek, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuman kalau yang nyanyi memang selalu problemnya nodul. Jadi kalau lagi serak banget, saya yakin semua juga problemnya pasti selalu kan ada nodul kayak yang si vocal cord-nya tuh nggak bisa nutup banget karena ada benjolan. Kalau overuse. Iya. Tapi itu akan hilang lagi. Tahu kalau denger di platform digital, dengerin suara penyanyi gitu ya. Kalau Cakra kan, aku nggak perlu lihat, nggak nonton video klipnya, cuma dengerin suaranya aja tahu. Oh Cakra kan. Alhamdulillah. Cakra Khan itu salah satu penyanyi Indonesia yang sangat meletop-letop di Malaysia. Si kecil lah. Semua orang tahu semua. Macam mana bisa merambah pasar internasional segitu Berebut dahsyatnya? hati. Kalau ditanya itu sih pasti saya jawabnya dulu saya sering dibantu sama Teh Ocha. Teh Ocha tuh sangat amat Dia baik banget super baik. Jadi Membuka jalan ya. Waktu itu dia konser di Istana Budaya, saya masih ingat saya baru nyanyi di acara-acara besar juga, jadi agak sedikit nervous juga sampai sekarang pun saya kadang suka deg-degan. Beliau berani mengajak saya dibawa ke Istana Budaya, suruh nyanyi. Waktu itu dikenalin sama temen-temennya semua dan sampai sekarang. Wow. Jadi makanya Teh Ocha tuh luar biasa. Jadi sekarang kesibukannya adalah sedang promo ya. Iya betul. Single terbaru, ceritain dong itu. Jadi sebetulnya album, cuman dari album itu secara keseluruhannya kita rilis, baru kita fokuskan satu-satu kita keluarkan dengan video pindah gitu kan. Jadi karena memang album itu saya baru pertama dulu pas 2012. Ya ampun, ini 11 tahun yang lalu. Kan biasanya single dan akhirnya sekarang dapat kesempatan, dapat izin untuk bikin album. Jadi makanya sangat senang dan dikasih kebebasan juga ini mau kayak gimana, temanya mau kayak gimana. Jadi karena saya terlalu excited, ya tema-temaan nggak usah lah. Saya pengen nama ini, saya pengen nama ini, saya pengen nama ini. Jadi kesayanya juga enjoy gitu kan. Ada satu lagu yang berkolaborasi dengan penyanyi Malaysia. Betul. Aisyah Retno ya. Betul. Itu liriknya brutal sih, bikin aku nangis semalam loh. Teringat masa-masa lalu. Kenapa brutal? Karena brutal liriknya, nggak ada empati, kau hempaskan aku gitu. Tapi bahasa Inggris. Kadang kalau kok bisa sih bisa mewakilkan perasaan aku ini ya. Jadi Broken Symphony memang saya waktu itu ngobrol sama Aisyah Retno. Kayaknya kalau kita ngobrolin permasalahan cinta di dunia ini memang agak sedikit jelimet. Yang paling general kadang memang
kalau udah putus bisa gampang dapet lagi. Iya. Ngomongnya nggak mungkin aku bisa dapat yang lain, putus besoknya udah yang sama yang lain. Segampang itu gitu kan. Jadi kayak lagu itu tuh. Apa berdasarkan pengalaman A sendiri? Jangan-jangan. Aduh janganlah. Itu memang waktu itu saya ceritain pengennya kayak gini ke Aisyah. Terus Aisyah Retno itu luar biasa juga dia. Penyanyi komposer muda luar biasa. Dia kayak saya ketemu hari itu 2 hari langsung dikirim sampelnya. Wow. Oke, dan di album Divine ya, Divine ini ada satu lagu juga yang satu atau banyak ya yang Cakrakan ciptain? Satu sih, baru satu. Sebetulnya yang saya tulis sudah banyak, cuman berani masukin itu baru satu. Karena masih ada rasa minder. Serius? Masa sih seorang Cakrakan satu dekade loh. Karena mungkin karena sudah terbiasa dibantu sama komposer-komposer luar biasa yang sebelumnya bekerja sama. Jadi kayak, takut gak enak. Makanya ini baru berani satu. Saya masukkan, ini saya tulis di 2019. Oh udah lama. 2019. Ini pengalaman beneran Kak, dicurahkan dalam lagu. Bener. Judulnya Take the Pain. Gila itu dalam juga sih ya. Apa sih yang mau disampaikan dari lagu ini? Ini tuh kayak hampir sejalan dengan Broken Symphony. Jadi cara kita get over dengan semua perasaan yang kita rasakan. Karena kadang apa yang kita rasakan tuh akan lebih susah hilang kalau kita selalu mencoba untuk melarikan diri dari apa yang seharusnya kita rasakan. Jadi Take the Pain itu gue rasain sampai manapun nikmatin aja sampai benar-benar kita udah that's it. Udah move on. Jadi udah move on ya? Ya. Sama satu lagi aku penasaran di Kamu Adalah. Itu juga dari liriknya, kemudian dari video klipnya. Itu menggambarkan sebuah relasi yang matang gitu ya. Apakah itu kayak Cakrakan kayak mau kasih tahu gitu ke penggemar Cakrakan bahwa ini satu dekade ini membuat kamu udah bertumbuh lebih matang dengan berbagai macam prosesnya. Mungkin kalau lagu itu lebih menceritakan Ade Govina karena mau kawin kan. Bentar lagi. Oh gitu. Jadi waktu itu saya bercanda nih ngomong, Dek, gue pengen lagu cinta Dek. Ini lagu gue dari dulu. Bahaya, ini apa, kok putus cinta mulu. Terus oke, ada nih. Dia cepat juga, Ade Govina waktu itu bikin Kamu Adalah itu sangat cepat. Abis itu ya udah Cak ini dan alhamdulillah saya juga suka. Dan alhamdulillahnya juga lagu ini sebentar lagi akan soundtrack film. Wow. Aku suka banget sih liriknya. Liriknya keren. Jadi alhamdulillah. Aku memujamu, aku akan menjagamu walau dunia memandang cinta itu nggak ada artinya. Istilahnya jadi kayak gitu ada part yang saya suka juga kayak walau hidup ada batas usia tapi cintaku padamu tiada batasan waktu. Wah. Asik. Dalam gak tuh? Opal Gengs harus dengerin ya. Dengerin itu. Oke. Balik lagi nih. Boleh. Gitu. Kami semua nih warga Indonesia itu ya. Itu tuh bangganya luar biasa. Jadi aku mau nyampein terima kasih udah bikin Indonesia bangga ya. Di AGT saat itu gitu. Walaupun kita sempat kecewa juga. Aduh kenapa gitu ya. Kok gak lanjut lagi gitu. Tapi bahwa kamu bisa perform di situ mewakili salah satu musisi Indonesia yang sudah dikenal di Indonesia itu sangat luar biasa sih. Mengambil resiko gitu ya. Keberanian itu kamu kumpulkan dari mana sih Cakrakan gitu? Kamu kan pasti kan kalau di sana tuh cuman ada 2 kemungkinan gitu kan? Ide menang ya. Iya gitu. Ya betul. Itu sih jadi kayak karena dulu saya sering ditanami sama almarhum bapak saya, kalau kamu mau jadi penyanyi ataupun fokus di musik, ya jangan setengah-setengah kalau mau belajar. Jadi dulu sering dibawa lomba, selalu kalah. Saya nyobain Indonesian Idol, saya cobain. KDI juga pernah KDI coba. sempat saya cobain. Terus pokoknya lomba-lomba di daerah-daerah tuh saya sering cobain, saya nggak pernah menang. Tapi almarhum bapak selalu bilang, ya berarti lu belum benar nyanyinya. Jadi mikirnya kayak gitu, sebelum lu sampai di tujuan
ingin kan. Coba terus. Jadi waktu itu memang tim AGT approach 1 tahun sebelum. Jadi tawaran ini datang dari mereka. Betul. Jadi disuruh ikut, diundang waktu itu. Cuman saya nggak langsung merespon karena waktu itu kondisinya saya udah ada label dan kontrak kan. Jadi takutnya waktu itu saya diundang, terus saya udah punya kontrak, takutnya nanti malah jadi berantakan gitu kan. Akhirnya saya kondisikan, saya diskusikan, akhirnya diizinkan. Terus mereka semua yang urus, dari visa semua konsulat mereka yang kasih surat, saya tinggal datang. Ditanya, cuman ada lucunya pas di kedutaan Amerika itu ditanya sama yang wawancara, emang America's Got Talent bukan orang Amerika aja ya? Tapi alhamdulillahnya maksudnya senang, maksudnya belajar sangat banyak di sana, terus ketemu penyanyi-penyanyi luar biasa juga di sana. Jadi intinya saya ke sana tuh ya belajar lagi aja. Kayak flashback gak sih? Kayak balik lagi kamu harus memulai sesuatunya dari dulu deg-degannya ada. Terus yang biasanya kalau nervous kan bawaannya pengen ke belakang mulu tuh. Tipis ya? Udah dingin lagi. Saya yang sering izin ke belakang mulu karena ya aduh kapan nih. Karena memang Indonesia nih. Saya latihan nyanyi itu disuruh standby dari jam 6 pagi. Nyanyi kebagian jam 9 malam. Itu ngapain selama waktu nunggu itu kamu pakai waktu buat apa? Terus mereka konten segala macem, bikin ini bikin itu. Dan itu percis pas saya audisi Indonesian Idol dulu. Saya ngantri dari habis sholat subuh, nyanyi jam 9:30 malam. Bedanya apa? Lebih besar mana pressure-nya? Pressure-nya justru Indonesian Idol sekarang karena selalu orang ngobrol, ngapain lu udah punya nama ikutan kayak gitu-gitu segala macam. Ada yang ngomong gitu. Cuman di sisi lain karena pribadi saya juga, saya orangnya nggak cepet puas. Kalau untuk masalah belajar apalagi di musik, di nyanyi, saya tuh pengennya ngobrol, tuker pikiran gitu. Jadi ya udahlah terserah gitu. Toh ini buat saya nggak ngerugiin siapapun. Jadi makanya saya ambil dan akhirnya udah bisa ke sana. Jadi sekarang setelah dari tampil di AGT, diundangnya kemana aja? Saya kemarin sempat ada tawaran bikin show di Amsterdam. Kemarin juga ada tapi belum kita approve karena memang saya juga agak sedikit kalau di luar Indonesia yang problem saya nggak bisa makan pedas. Ya? Oh. Itu sufferingnya di sana. Maksudnya nggak bisa makan yang pedas, berarti gimana? Harus bawa sambal. Oh sama. Ratu sambal. Harus bawa cili padi. Cili padi. Kemana saja dalam Saya suka bawa itu juga. Cuman nggak tahu. Saya tuh orangnya sukanya ya kalau Malaysia kan masih deket bisa. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Sundanya bisa dugdag lah. Bisa pulang pergi gitu kan. Dugdag. Jadi nggak bisa hidup tanpa sambal. Makan pedas pokoknya. Nggak bisa ibu sih. Oh. Ibu saya. Karena pas bapak meninggal, kayak bertambah aja kewajiban saya. Jadi jagain ibu. Berapa saudara sih? 2. Kakak sama kakak. Oh ada kakak ya. Sedekat apa sama ibu, sama sebesar apa? Tadi kan Cakra bilang kalau di dunia nyanyi itu memang bapak yang lebih banyak ya. Kayak justru ibu yang paling ngelarang dulu. Karena gara-gara saya nyanyi. Sekolah absen kali? Sekolah absen atau sekolah tidur. Oh sekolah tidur. Dan karena saya selalu ngerjain PR fiktif. Maksudnya gimana tuh PR fiktif? Jadi kan saya duduk selalu di belakang. Saya coret-coret aja, jadi kelihatan kayak semua ngerjain PR, ngerjain bu. Padahal itu cuma coret-coret. Jangan-jangan lirik lagu. Jadi ibu sih dulu paling tersabar ya ngadepin kamu. Kurang setuju lah, dia inginnya saya jadi PNS. Iya pasti lah ibu. Ya. Orang tua ya. Tuh. Tapi bapak waktu itu almarhum memang yang paling kekeh. Kemanapun ada lomba, ikutan. Gitu. Dekat, tapi kayaknya benar-benar dekat ya dengan keluarga gitu ya. Lumayan dekat, tapi waktu itu memang karena bapak tuh lebih kalau ibu tuh lebih mengayomi. Bapak tuh biasanya kayak lebih disiplin lebih keras ya. Kan. Jadi lebih dekat ke ibu justru. Tapi justru dulu bapak yang pokoknya nge-push
Kalau mau nyanyi, ayo jangan setengah-setengah. Marahinnya gitu. Tapi kalau curhat ke ibu. Karena dulu sempat sampai dibikinin organ tunggal. Hah? Jadi kan Organ saya tunggal. sering ikutan organ tunggal orang nih. Oh iya. Karena iya, itu iya. pun selalu jadi istilahnya nyanyi cuma dikasih 2, 3, 4, 5 lagu. Jadi Bapak sampai dulu bikin organ tunggal namanya Cakra Group. Ini yang kalau organ tunggal tuh yang biasanya ke Wedding, pernikahan. Ya. Ya wedding Dan nikah. cuma sama keyboard doang. Ya. Bukan orkestra. Iya. Yang main organnya? Organ ada orang Padang. Ada, kalau di Padang juga gitu Kak, waktu aku nikah pun Ya kan? gitu. Pakai organ tunggal. Jadi kalau Bapak tuh mikirnya, Ortung. jadi lu penyanyi utamanya. Iya, jadi nyanyinya Itu kalau di Padang udah paling keren tuh ya, ortung. Apa tadi namanya? Cakra Cakra Group. Group. Luar biasa ya sosok caktakan ya Kak ya. Luar biasa. Dari- yang nggak pernah inspiring. berubah tuh kamu masih merasa diri itu perlu untuk terus belajar dan rendah hatinya itu ya. Ya, salut. Salut. Pertanyaan satu lagi mulu. Aku juga ada satu lagi nanti Kakak dulu, Oke. Kakak dulu. Satu dari Artika ya. Apalagi yang mau dikejar gitu. Kalau dari Bermusik segi musik ya, kalau saya sih mengalir. Maksudnya kayak album, terus nanti ada acara, show, konser segala macem. Cuman dari segi kepuasan hati, kepuasan diri itu saya ingin segera kalau ada rezeki pengen bikin animal shelter itu sih Di Pangandaran. di Pangandaran. Karena saya mencoba untuk, kan kita tahu sendiri kayak ada yang kalau di sana tuh jagal. Iya. Yang suka ngambilin anjing-anjing liar terus untuk Potong, untuk dipotong. dikonsumsi, dijual. Nah, aku tuh sama temen tuh lagi Memperjuangkan itu. berusaha karena ya kan saya cuma bisa usaha gitu kan. Makanya kan saya juga nggak mau mematikan Rezeki pekerjaan orang gitu ya. ya. Sebisa mungkin di-rescue lah Ya, gitu kan. selamatkan dulu. Diselamatkan karena memang kita pertama nggak tahu posisi seseorang, kan kehidupan seseorang kita nggak bisa tahu gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan dikasih rezeki, dikasih kesempatan sama Yang Maha Kuasa. Amin. Semoga niat baiknya dimudahkan. Amin. Pertanyaan aku nih udah ngomongin cita-cita, mimpi, karir, Malaysia, Indonesia, Amerika tuh semuanya. Ngomongin cinta. Ini nih yang masuk di grup Malaysia, tolong tanyain nanti Tipan. Tipenya seperti apa? Coba jawab dulu. Kalaupun nanti saya punya Pasangan. yang nggak ribet aja udah. Oh. Menerima Dari cinta animal. saling mengerti pekerjaan masing-masing, saling menghargai, dan itu harus sayang binatang. Kalau ada alergi bulu, aduh udah jadi Oke, jadi apa guys masih single? alergi ini, aduh enggak. Ya karena memang saya orangnya bersihin kandang kayak gitu-gitu. Emang kudu langsung ya? Iya, karena memang harus dipastikan. Sampai kemarin ada kucing saya yang saya rescue karena saya nggak tahu dia punya comorbid masalah jantung. Jadi tiba-tiba dari sehat tiba-tiba ngedrop, terus saya masukin ke ICU. ICU cuman kuat 1 hari meninggal. Setelah itu meninggal. Jadi kayak sampai saya akhirnya sekarang beli alat kayak ICU itu di rumah. Serius? Alat ICU itu buat saya beli di rumah. Lengkap udah ya untuk jagain kucing-kucing manis. Biar dan saya ingin makanya saya ingin belajar tuh benar-benar maksimal. Jadi itu yang kalau saya sekarang ditanya apa yang paling deket yang saya inginkan Pengen itu. lakukan itu ya, bikin. Berguna buat sekitar, berguna buat orang yang semua ataupun apa yang saya lakukan. Oh biasa. Keren Cakep. banget lah cakrakan. Inspiratif banget. Thank you ya, bolehlah dimakan kue lapis. Nah akhirnya ini nggak apa-apa udah terakhir kan, jadi biar nggak boleh potong. Udah boleh. Luar biasa loh ya Oh, Allah. ini rasanya sama kayak gitu.